Bisa kita bayangkan ya bagaimana sehari-harinya para penambang ini harus masuk sedalam itu untuk menambang emas. Dan lubang tersebut benar-benar sempit, kecil, namun harus dipenuhi dengan beberapa orang di dalamnya. Belum lagi karena tambang ini ada yang mengatakan tambang ilegal, tambang yang tidak resmi gitu ya. Nah maka, yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini setupnya agak berbeda karena memang gua sedang tidak ada di studio Kamar Jerry. Gue lagi ada di Bali dan ini tepatnya di Lanuma Villa namanya yang ada di Canggu. Semoga walaupun setupnya berbeda tapi informasinya tetap nyampe ya ke kalian ya. Hari ini kita bakal ngebahas tentang sebuah tragedi yang berasal dari Banyumas, yaitu 8 orang pekerja yang bernasib malang mengalami kecelakaan kerja di saat melakukan penambangan emas. Kabarnya mereka ini terjebak di dalam lubang bawah tanah tersebut gara-gara adanya sebuah kebocoran air. Nah akhirnya 8 pekerja ini terjebak di dalam tanah itu selama kurang lebih 1 minggu geng. Nah yang mana pada akhirnya mereka tidak bisa dievakuasi dan dianggap telah wafat di dalam lubang tersebut. Berbagai upaya telah dikerahkan namun sayangnya tidak ada titik terang, tidak ada hasil yang positif dan ke-8 pekerja tersebut harus direlakan oleh keluarganya terkubur di dalam lubang tambang tersebut. Berbicara tentang tambang emas geng, pasti akan jadi pertanyaan buat kalian, gimana sih gambarannya gitu ya? Apakah mencari emas dengan cara menambang di bawah tanah, menggali tanah atau menggali lubang sesempit itu benar-benar menghasilkan uang yang cukup banyak gitu? Apakah setimpal dengan resikonya? Nah mungkin jawabannya bisa kalian lihat dari video yang satu ini. Nah di video tersebut terlihat beberapa orang sedang masuk ke dalam lubang tambang untuk menggali atau mencari emas. Dan di ending video ini mereka memperlihatkan hasil tambang mereka yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah geng. Dan itu prosesnya hanya butuh waktu 3 minggu. Nah coba bayangkan 3 minggu bisa dapat ratusan juta rupiah. Kalau nggak salah tuh ya hitungan kotornya mereka bisa ngantongin 200 sampai 300 juta geng hanya dalam waktu 3 minggu. Dan dibagi ya sebanyak 5 orang kan masih kerasa gitu. Nah jadi wajar banyak orang yang rela mempertaruhkan nyawanya mengambil resiko agar bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu. Sebelum kita bahas panjang lebar tentang konten hari ini, gua pengen ngasih referensi buat kalian yang mungkin pengen liburan juga ke Bali, terus nyari villa yang nyaman, keren, terus juga fasilitasnya enak banget. Nah, kalian bisa langsung ke Villa Lanuma Canggu. Kalian bisa langsung klik linknya, udah gue terain di deskripsi dan nikmati liburan kalian di Lanuma Canggu geng. Oke, sekarang langsung aja kita bahas konten yang satu ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita bahas tentang kronologinya. Jadi kejadian ini bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 geng. Tepatnya pada jam 7 malam atau 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ada 8 orang penambang yang bernama Cecep Suryana, Rahman Abdurrahman, lalu ada Ajat, lalu ada Mat Kolis, lalu selanjutnya ada Marmumin, Muhyiddin, Jumadi, dan yang terakhir adalah Mulyadi. Rata-rata umur mereka ini mulai dari 29 tahun hingga 40 tahun. Nah
Nah, jadi memang yang bekerja di sana tuh orang-orang yang sudah dewasa dan bahkan bisa dikatakan lanjut usia. Sebelumnya banyak informasi yang simpang siur sebenarnya, banyak yang bingung gitu ya. Ini sebenarnya kejadiannya di Banyumas atau di Bogor, karena ada yang mengatakan kalau itu adalah lubang tambang emas Bogor. Nah, dari informasi yang beredar kayak gitu, padahal kejadiannya di Banyumas. Nah, kenapa disebut dengan lubang tambang Bogor? Nah, ternyata hal ini gara-gara si pekerjanya itu berasal dari Bogor, jadi penggalinya itu berasal dari Bogor. Kedelapan korban ini berasal dari Kabupaten Bogor dan bekerja di pertambangan emas yang terletak di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan sesuai dengan yang gue katakan tadi, mereka ini para penambang yang melakukan penambangan di dalam lubang yang dinamakan dengan tambang Bogor. Dan di area penambangan tersebut itu masih banyak lubang-lubang yang lain. Di dekat lubang tambang Bogor ini ada sebuah lubang tambang lain yang disebut dengan tambang Kedondong. Lalu antara tambang Bogor dan tambang Kedondong ini berjarak sekitar 15 meter. Lubang tersebut memiliki beberapa undakan dan dibuat seperti tangga besar. Jadi lubangnya itu nggak los turun ke bawah. Jadi setiap beberapa meter itu ada dataran gitu loh, geng. Jadi turun, datar, turun, datar, turun, datar. Jadi kayak anak tangga. Jarak dari permukaan untuk turun ke undakan pertama itu kedalamannya sejauh 20 meter. Di undakan pertama ini memiliki sebuah jalan kecil menyamping dengan panjang 10 meter. Jalan kecil ini merupakan jalan untuk menuju ke undakan kedua. Untuk menuju undakan kedua ini nggak tanggung-tanggung, geng. Harus turun lagi sejauh 12 meter. Dan masih ada undakan-undakan yang jauh lebih dalam lagi yang kalau ditotal kedalaman lubang tersebut mencapai 70 meter di bawah tanah. Jadi bayangkan tuh 70 meter, geng, dari dalam banget gitu ya. Bahkan bisa dikatakan lubang semut aja lewat. Bisa kita bayangkan ya bagaimana sehari-harinya para penambang ini harus masuk sedalam itu untuk menambang emas. Dan lubang tersebut benar-benar sempit, kecil, namun harus dipenuhi dengan beberapa orang di dalamnya. Belum lagi karena tambang ini ada yang mengatakan tambang ilegal, tambang yang tidak resmi gitu ya. Nah, maka para penambang tersebut melakukan aksi ini secara diam-diam dengan menggunakan peralatan sederhana. Mungkin bayangannya itu mirip seperti para penambang emas yang ada di Kongo. Tapi bedanya penambang emas di Kongo tidak se ekstrim penambang emas yang ada di Banyumas ini. Kalau di Kongo itu benar-benar yang dikeruk adalah kalau nggak tanah gunung, tanah tebing, atau mereka itu nyari dari pasir yang ada di sungai lalu diayak gitu. Kalau penambang di Banyumas ini jelas-jelas mereka menggali lubang, benar-benar lubang sempit, lalu mereka mencari emas di dalam lubang tersebut. Ketika 8 penambang yang malang ini masuk ke dalam lubang tambang tersebut, pada awalnya mereka tidak menemukan emas di undakan pertama dan kedua. Jadi mereka harus masuk jauh lebih dalam lagi ke undakan yang paling ujung. Posisi di saat kejadian ini, ke-8 penambang ini berada di undakan keempat, yang mana ini kedalamannya mencapai 60 meter. Berarti itu udah hampir paling ujungnya, geng. Ya, hanya berbeda 10 meter dari dasar lubang tambang tersebut. Di saat 8 penambang Bogor ini melakukan penambangan, ternyata di sebelahnya, yaitu di tambang Kedondong, juga sedang ada kegiatan penambangan. Jadi bisa dikatakan para penambang di hari tersebut itu secara beramai-ramai melakukan penambangan secara serentak. Dari sumber yang beredar dikatakan kesalahan dalam kecelakaan ini bukan gara-gara para penambang di lubang Bogor, tetapi melainkan kesalahan itu justru dilakukan oleh lubang tambang tetangga dari tambang Bogor ini, yaitu lubang tambang Kedondong. Para pekerjanya melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal yang berakibat terjebaknya ke-8 penambang di lubang tambang Bogor. Apa yang dilakukan oleh penambang di lubang Kedondong, geng? Nah, jadi di saat mereka berada di kedalaman 20 meter, para penambang di lubang Kedondong ini tidak sengaja menggali sebuah lapisan yang ternyata kedap air. Hal ini menyebabkan kebocoran terjadi di dalam tambang. Dan di saat itu, jarak antara lubang Kedondong dan lubang Bogor itu sangat berdekatan, akhirnya berdampaklah kepada lubang Bogor ini. Nah, naas nasib ke-8 pekerja di lubang Bogor. Mereka sedang berada di kedalaman yang cukup dalam, yaitu di undakan keempat dengan kedalaman 60 meter, yang artinya kebocoran terjadi jauh di atas kepala mereka.
Air yang bocor di tambang Kedondong ini akhirnya masuk ke dalam tambang Bogor yang membuat lorong di tambang Bogor ini mengalami penyumbatan. Debit air yang masuk itu bertambah cukup cepat dan cukup deras dikarenakan tambang Bogor ini jauh lebih dalam daripada tambang Kedondong. Tidak lama setelah para penambang di Lubang Bogor masuk ke dalam lubang penambangan, ya kurang lebih itu kayak 2 jam setelah mereka masuk lah geng, barulah terjadi kebocoran tersebut. Nah akhirnya karena banyaknya debit air yang masuk terjadilah penyumbatan. Jadi kayak tanahnya longsor dan tutuplah pintu untuk kembali ke atas. Kalaupun para penambang ini berhasil menggali penyumbatan tersebut, ya mereka tidak akan bisa lolos dari debit air yang cukup besar. Jadi bisa dikatakan mereka kalau tidak tewas terkubur, mereka akan tewas tenggelam. Jadi di saat itu ya serba salah, tidak ada yang bisa dilakukan. Dan bahkan banyak dari warga yang mulai cemas dengan keberadaan 8 orang di dalam lubang tambang tersebut. Namun warga di saat itu tidak bisa berbuat banyak. Mereka sempat mencoba mencari cara untuk bisa mengevakuasi dan menyelamatkan ke-8 penambang. Namun ya peralatan tidak memadai dan juga mereka tidak berani sembarangan menggali. Akhirnya hal ini tertunda dari waktu ke waktu. Sampai pada akhirnya kejadian tersebut baru dilaporkan oleh warga di hari Rabu, tepat keesokan harinya yaitu tanggal 26 Juli tahun 2023 sekitar jam 7 pagi. Nah jadi bisa dikatakan para penambang ini sudah terjebak di dalam lubang tersebut kurang lebih 12 jam. Setelah warga melaporkan kejadian ini kepada Polresta Banyumas, pihak Polresta Banyumas langsung pergi ke lokasi untuk memeriksa keadaan di lokasi tersebut. Nah di saat itu pihak kepolisian dibantu oleh Koramil, BPBD, Basarnas dan juga relawan dari masyarakat untuk melakukan upaya evakuasi agar dapat menyelamatkan ke-8 penambang yang terjebak di dalam tambang tersebut. Hal pertama yang dilakukan oleh tim evakuasi adalah menanyakan para pekerja tambang untuk mengetahui dengan detail berapa kedalaman dari tambang tersebut dan kira-kira dari manakah sumber kebocoran air ini berasal. Nah, di saat itulah diberikan keterangan oleh para pekerja tentang kedalaman dari tambang Bogor ini, yaitu sekitar 70 meter ke bawah dan kebocoran berasal dari lubang tetangganya, yaitu lubang Kedondong. Tim evakuasi di saat itu sempat kebingungan, ini gimana cara nolongnya? Kalau kita lihat gitu ya, lubangnya itu bener-bener sepas-pas badan gitu. Jadi kalau misalkan orang yang badannya gemuk banget mungkin kayak gua, ya bisa jadi nggak muat kali, nggak cukup kali buat masuk ke dalam lubang tersebut. Ditambah lagi debit air itu semakin tinggi dan kalau misalnya dipaksakan itu bisa menyebabkan korban jiwa. Ya tim evakuasi bisa menjadi korban. Akhirnya, yang bisa dilakukan oleh tim evakuasi di saat itu hanyalah mencoba untuk menyedot air dari dalam lubang tambang agar penyumbatan tersebut bisa kering dulu baru digali. Nah, namun di saat itu belum ada yang bisa memastikan kalau upaya itu bisa menyelamatkan ke-8 pekerja tambang yang terjebak di dalam lubang tersebut. Nah akhirnya dilakukanlah uji coba untuk menyedot air tersebut. Namun sayangnya karena memang sumber air dari bawah tanah itu sangat deras, mata airnya sangat deras, maka penyedotan air tersebut dirasa sia-sia, tidak bisa berhasil. Nah akhirnya tim evakuasi memiliki plan B, yaitu dengan cara menyelam ke dalam genangan air yang ada di lubang tersebut. Bagaimana keadaan dari 8 penambang di dalam sana? Apakah mereka bisa hidup? Apakah ada oksigen di bawah tanah? Mereka bisa bernafas? Nah sebenarnya menurut keterangan tim evakuasi, di hari pertama proses evakuasi itu sebenarnya tim evakuasi ini sudah memperkirakan kalau ke-8 penambang ini sudah meninggal dunia. Hal ini dikarenakan tercium aroma bau yang cukup menyengat di saat dilakukan proses evakuasi. Ditambah lagi dengan keterangan dari para penambang yang mengatakan bahwa di lubang tambang itu tidak ada tempat untuk berlindung, alias ya kalau misalkan terkubur maka benar-benar terkubur, jadi nggak akan ada celah lagi. Bau tidak sedap ini sudah mulai tercium dan mencemari air yang sempat disedot oleh tim evakuasi, dan di saat itu mereka sudah memperkirakan bau tersebut berasal dari bau busuknya mayat. Nah namun di saat itu tim evakuasi tidak semerta-merta langsung menyerah, ya setidaknya mereka harus melakukan evakuasi menyelamatkan 8 pekerja ini baik dalam kondisi hidup maupun sudah tidak bernyawa. Singkat cerita, pencarian sudah di hari kedua, yaitu tanggal 27 Juli tahun 2023. Di saat itu tim evakuasi masih belum berhasil menemukan cara untuk menyelamatkan ke-8 penambang yang terjebak. Dan jangankan itu, sumber airnya aja tim evakuasi tidak bisa menemukan. Karena memang ya itu kan aliran air di bawah tanah, yang mana akan sangat susah ditebak dari mana mata airnya berasal. Tetapi ada sebuah dugaan, dikatakan terjadi sebuah kebocoran aliran air dan juga ada tekanan sungai di
di bawah tanah. Nah, jadi sebenarnya ada dinding dari lubang tambang tersebut yang tidak boleh digali atau dikeruk. Nah, hal itu bisa menyebabkan sumber mata air bawah tanah itu langsung keluar dan membanjiri lubang tersebut. Ya kayak orang bikin sumur aja gitu, geng. Lalu upaya lain dilakukan oleh pihak ESDM Provinsi Jawa Tengah, yang dimana di saat itu mereka mencoba menurunkan sebuah kamera waterproof ke dalam lubang tambang tersebut agar bisa melihat apa sih yang sebenarnya menghalangi lubang tersebut, kok bisa airnya tergenang. Dari hasil penyelaman kamera tersebut jelas sekali terlihat bahwa di genangan air itu adanya penyumbatan, jadi tidak ada lagi lorong atau jalan keluar dari lubang tersebut, sudah tertimbun dengan tanah. Namun tim evakuasi tidak menyerah, mereka masih terus melakukan penyedotan air di dalam lubang tambang Bogor dan berencana untuk menggunakan mesin pompa air submersible sebanyak 6 unit agar mempercepat proses penyedotan air tersebut. Lalu sempat dilakukan pengukuran berapa sih volume air yang ada di dalam lubang tersebut. Nah, jadi diperkirakan kedalaman air di dalam lubang itu sedalam kurang lebih 11 meter. Nah, jadi bisa dihitung aja tuh volumenya berapa. Jadi cukup penuh airnya. Kalaupun salah satu korban dari 8 pekerja tambang ini berhasil menggali pintu keluar, maka dia bisa jadi ya meninggal karena tenggelam. Lalu singkat cerita, tibalah di hari ketiga, tanggal 28 Juli tahun 2023 yaitu hari Jumat. Ini merupakan hari ketiga proses evakuasi dan tim evakuasi masih fokus untuk melakukan penyedotan air yang menggenang di lubang tersebut menggunakan pompa yang lebih besar. Nah, padahal sudah masuk hari ketiga, efektivitas dari penyedotan air tersebut belum terlihat. Jadi bisa dikatakan tuh air kagak kering-kering, geng. Lalu di saat itu tim evakuasi dibagi menjadi 5 tim. Dan tim pertama di Tambang Bogor yang menjadi lokasi 8 penambang yang terjebak, lalu tim kedua di Tambang Kedondong yang mana ini dicurigai sebagai sumber dari kebocoran air tersebut. Lalu tim ketiga itu melakukan penyedotan di sumur 1, tim keempat di sumur 2, sedangkan tim kelima melakukan upaya pembendungan di pinggir sungai datar. Upaya ini dilakukan oleh tim evakuasi untuk menutup titik lokasi yang dicurigai penyebab kebocoran menuju lubang tambang. Lalu pihak dari ESDM Provinsi Jawa Tengah kembali mencoba untuk menurunkan kamera waterproof agar bisa melihat debit penambahan air di lubang galian tersebut untuk mendapatkan informasi sebenarnya air ini berkurang atau enggak. Namun yang kagetnya adalah ternyata debit air tersebut sama sekali tidak berkurang, geng. Malah justru bertambah menjadi 11,72 meter. Jadi penyedotan air tersebut dirasa sangat sia-sia. Ada usaha lain yang dilakukan oleh tim evakuasi dengan memasukkan pompa untuk mengurasi air di Tambang Kedondong. Jadi diperkirakan mungkin ya dari tadi mereka hanya menguras air yang ada di Tambang Bogor. Sementara kemungkinan besar sumbernya itu berasal dari Tambang Kedondong. Maka dicobalah nih, disedotlah air di lubang Kedondong. Nah, namun hasilnya dirasa sangat sia-sia. Debit air di lubang Tambang Bogor itu masih terbilang tinggi. Dan air yang tergenang itu bercampur dengan material-material tambang. Serta lubang tambang tersebut malah menjadi semakin sempit. Di hari Jumat tersebut, proses evakuasi itu dilakukan sampai jam 5 sore. Namun hasilnya nihil. Tidak ada titik terang tentang keberadaan ke-8 pekerja tambang tersebut. Oke, singkat cerita lagi, kita beranjak ke hari Sabtu, yang mana ini merupakan hari keempat dari proses evakuasi di tanggal 29 Juli tahun 2023. Tim evakuasi di saat itu membagi lokasi kerja menjadi 6 tim. Tim pertama berlokasi di Tambang Bogor dengan menggunakan 5 pompa air submersible. Lalu tim kedua berlokasi di Tambang Kedondong dengan menggunakan 2 pompa air submersible. Lalu tim ketiga berlokasi di Sumur 1 dengan menggunakan 2 pompa dan tim keempat di Sumur 2 menggunakan 1 pompa. Lalu ada tim kelima di Bendungan Sungai dengan menggunakan 1 pompa dan tim keenam di Galian Majenang dengan menggunakan 2 pompa air. Untuk mengoptimalkan proses pencarian, akhirnya diturunkan juga pihak dari Basarnas Special Group yang mana mereka di sini berpartisipasi dalam proses evakuasi yang menjadikan anggota tim evakuasi menjadi sekitar 220 orang banyaknya yang terdiri dari anggota SAR Cilacap, Basarnas Special Group, SAR Semarang, SAR Yogyakarta, TNI, Polri dan instansi pemerintah provinsi dan daerah. Lalu dibantu juga oleh organisasi masyarakat, Mapala, pihak keluarga dan warga setempat, geng.
Lalu singkat cerita, beranjak ke hari Minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023 yang merupakan hari kelima evakuasi. Tim evakuasi di sini masih belum bisa menemukan titik di mana keberadaan ke-8 penambang tersebut. Dan menyedihkannya adalah usaha dari tim evakuasi untuk terus menyedot debit air itu sama sekali tidak berpengaruh. Debit air justru malah jauh lebih tinggi, semakin bertambah, geng. Nah, akhirnya di sini sudah mulai nih detik-detik di mana tim evakuasi sudah mulai pesimis untuk bisa menyelamatkan ke-8 penambang. Lalu kita beranjak ke hari ke-6 evakuasi, tanggal 31 Juli tahun 2023. Di saat itu, tim evakuasi lagi-lagi mengalami kendala karena debit air di dalam lubang tambang tersebut kembali naik meskipun sudah dilakukan upaya pengurasan dengan 37 pompa secara bergantian. Lalu singkat cerita, di hari ke-7, yaitu tepat pada hari Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023, tim evakuasi pun sudah melakukan berbagai cara untuk dapat mengevakuasi ke-8 korban ini. Nah, namun hasilnya benar-benar mengecewakan. Di hari ke-7 tersebut, pemerintah meminta perjuangan dari tim evakuasi sudah saatnya dihentikan dan pihak keluarga harus mengikhlaskan 8 penambang tersebut yang mana mereka sudah dinyatakan hilang atau meninggal dunia di dalam lubang itu. Nah, setelah proses pencarian dihentikan, akhirnya tim evakuasi ini mencoba untuk melakukan pendekatan dengan keluarga korban dan juga warga sekitar. Lalu mereka menggelar sholat gaib dan mendoakan para korban. Nah, sholat gaib ini biasanya dilakukan di saat ada orang yang meninggal dan ini fungsinya adalah untuk mengirimkan doa kepada si mayit. Akhirnya keluarga mau tidak mau mengikhlaskan semuanya. Mereka menganggap ya dari tanah kembali ke tanah. Jadi anggota keluarga mereka sudah berada di liang kuburnya sendiri. Suasana haru menyelimuti proses tabur bunga yang dilakukan di atas permukaan lubang tambang. Dan pihak keluarga yang sudah ikhlas atas musibah ini sebenarnya masih berharap gitu ya keluarga mereka bisa diselamatkan. Tetapi apa boleh buat, sudah sangat mustahil mereka untuk selamat. Tim evakuasi bahkan sudah menyiapkan sebuah monumen yang nantinya akan diletakkan di depan tambang Bogor dan 8 nama para penambang ini akan dituliskan di monumen tersebut untuk mengenang kejadian ini. Lalu bagaimana dampak dari kejadian ini? Akibat dari kecelakaan ini, akhirnya pihak kepolisian itu menutup lokasi penambangan emas ilegal di daerah Pancurendang, Banyumas. Di mana Kapolresta Banyumas yang bernama Kombes Edi Suranta Sitepu mengatakan kalau penutupan pertambangan ini dilakukan atas dasar perizinan serta kondisi penambangan yang tidak memperhatikan keselamatan kerja. Jadi makanya banyak isu yang mengatakan kalau pertambangan ini itu termasuk pertambangan ilegal. Lalu tidak hanya itu, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan TNI serta pemerintah Banyumas untuk melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi tambang agar tidak ada yang melakukan aktivitas penambangan lagi. Dan atas kecelakaan yang mengenaskan ini ditetapkanlah 3 orang tersangka. Salah satunya adalah yang berinisial SN, usianya itu 76 tahun sebagai pemilik lahan, lalu ada KS dan WI yang berusia 43 tahun sebagai pengelola sumur 1 dan sumur 2 di mana ke-8 penambang tersebut terjebak. Mereka di dalam hal ini melanggar Undang-Undang Minerba pasal 158 dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun kurungan dan denda 100 miliar serta pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Lalu ada tersangka lain yang berhasil kabur, inisialnya itu DR. Nah, Polresta Banyumas langsung membentuk sebuah tim untuk melakukan pengejaran terhadap DR ini. Nah, dia diketahui adalah seorang pemodal atau dengan kata lain seorang investor. Dan dia adalah orang yang mengetahui segala transaksi serta aktivitas tambang ilegal di daerah Pancurendang ini, geng. Nah, sampai sekarang keberadaannya dia belum diketahui. Gimana menurut kalian, geng, tentang kejadian ini? Apakah masih ada kemungkinan para penambang tersebut masih hidup atau justru memang sudah meninggal dunia? Karena kalau kita berkaca dari beberapa kejadian lain di luar negeri, itu ada beberapa keajaiban yang benar-benar bikin kita tuh tercengang. Yang mana sebuah kecelakaan yang menurut kita ya mungkin si korbannya itu nggak mungkin banget masih hidup gitu. Nah, tetapi keajaiban ini benar-benar ada. Di beberapa kejadian, para korban yang dianggap sudah meninggal dunia ternyata masih bisa selamat alias masih hidup. Nah, di sini gue pengen bahas nih tentang kisah seorang pria yang terjebak 3 hari di dalam kapal yang sudah tenggelam. Yang mana kalau misalkan dipikir dengan akal sehat nih ya, nggak mungkin banget dia ini bisa selamat, nggak mungkin banget dia masih bisa hidup karena kapal tenggelam benar-benar di dasar air yang mana tidak ada oksigen, tetapi dia bisa survive dan bertahan hidup.
Ada sebuah hal yang terfikirkan oleh gue nih geng. Jadi kenapa pada akhirnya tim evakuasi atau tim penyelamat itu memilih untuk menghentikan proses evakuasi dengan alasan proses evakuasi tersebut sangat mustahil atau sangat sulit untuk dilakukan. Ya mungkin bagi seorang awam yang tidak paham dengan hal tersebut, gue gak punya hak untuk menghakimi, gak punya hak untuk menuduh atau menjatuhkan satu pihak gitu ya. Tetapi di sini sebagai seorang awam, gue tuh jadi bertanya-tanya gitu, kenapa tidak dilanjutkan saja proses evakuasinya? Paling tidak kalau memang ke-8 korban ini sudah meninggal dunia, ya jenazahnya masih bisa diangkat. Ya mungkin otoritas terkait, pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan evakuasi yang punya jawabannya gitu geng ya. Nah kita berkaca pada sebuah kasus yang mana ini ajaib banget, dan ini adalah sebuah hal yang menurut gua benar-benar menakjubkan. Ada sebuah kapal yang tenggelam sudah 3 hari lamanya, 3 hari di dasar laut, yang secara logiknya kalau kita manusia tenggelam 3 hari otomatis ya nggak mungkin hidup lagi. Yang pertama udah pasti ya karena nggak ada oksigen. Terus yang kedua ya tubuh kita akan membengkak karena terkena air berhari-hari. Apalagi kalau tenggelamnya di laut, terkena air asin. Memang di dalam cerita ini tidak bisa kita bandingkan dengan yang terjadi di pertambangan Banyumas. Karena kasus yang satu ini tenggelamnya hanya 3 hari, alias musibahnya itu proses evakuasinya memakan waktu 3 hari. Sementara evakuasi yang ada di Banyumas itu sudah memakan waktu melewati 1 minggu. Jadi ya bisa dikatakan walaupun misalnya 8 korban itu selamat, ya bisa saja mereka meninggal karena lemas dan kelaparan. Karena kan nggak mungkin nyari makan di mana, di bawah tanah gitu kan. Kita coba bercerita dulu atau berkaca kepada kasus tenggelamnya kapal ini. Nah, jadi korbannya itu bernama Harrison Okene yang saat itu berusia 29 tahun. Jadi Okene ini berprofesi sebagai koki, dan di hari itu pada tanggal 26 Maret tahun 2019, Okene ini bertugas di sebuah kapal yang bernama Jackson 4, Jackson 4. Kapal ini mulai berlayar dari lepas pantai Nigeria. Tiba-tiba nih geng ya, sekitar 32 km dari lepas pantai Nigeria setelah mereka berlayar gitu ya, kapal Jackson 4 ini berhenti karena membantu sebuah kapal tanker milik Chevron. Tetapi kondisinya di saat itu cuacanya cukup buruk, tidak bersahabat. Ombak di lautan itu sangat besar dan membuat kapal Jackson 4 ini terombang-ambing karena guncangan ombak. Hal buruk pun akhirnya terjadi. Saking besarnya ombak di saat itu membuat kapal Jackson 4 ini menjadi terbalik dan tenggelam. Di detik-detik kapal ini tenggelam, salah satu awak kapal yang bernama Okene tadi itu sedang berada di toilet. Saat berada di dalam toilet, Okene ini sudah merasakan guncangan yang cukup besar dan dia curiga ini kapalnya sudah terbalik. Posisi dia di dalam toilet di saat itu sudah miring, dan dia sudah sangat yakin kalau kapal yang dia tumpangi ini sedang tenggelam. Dan di saat itu Okene berpikir untuk tetap berada di dalam toilet karena toiletnya itu benar-benar kedap udara. Nah, lalu beberapa saat kemudian dia terpikir untuk mencoba keluar dari toilet tersebut dan mencoba untuk menyelamatkan diri. Nah, ternyata ketika dia mencari jalan keluar, dia ingin keluar dari pintu darurat, tetapi pintu-pintu tersebut sudah dikunci atau sudah ditutup dan sengaja dikunci dengan maksud untuk melindungi para penumpang dari kemungkinan bajak laut. Pintu-pintu darurat yang ada di kapal tersebut ketika dibuka juga macet atau kesendat karena tertahan oleh air laut. Jadi pintunya itu benar-benar kedap udara, kedap air tidak bisa mendorong atau masuk dari pintu tersebut, sehingga pintu tersebut seperti menjadi sebuah ruang udara. Akhirnya Okene yang kebingungan di saat itu langsung lari dan terlempar ke dalam toilet lagi. Nah, dia kuncilah toilet di saat itu dan dia berada di dalam ruang kedap udara kapal yang sedang tenggelam. Okene di saat itu mencoba untuk bertahan di sana, sementara awak kapal lain yang terjebak di dalam kamar mereka itu akhirnya meninggal dunia semuanya. Tinggallah Okene yang masih hidup sendiri di dalam toilet. Di saat itu dia udah ketakutan. Dia bernafas dengan cara berhemat udara karena takut semakin lama oksigen semakin habis. Dan di saat itu bisa dibayangkan panasnya kayak gimana geng di dalam toilet tersebut. Dia benar-benar bertahan di dalam gelap gulita dan hanya menunggu ajalnya menjemput. Di saat itu dia sudah putus asa. Dia pikir ya nggak mungkin lah dia bisa selamat, tetapi dia masih membayangkan bagaimana caranya menyelamatkan diri dari dalam toilet tersebut dan keluar dari kapal yang tenggelam. Dia mencoba untuk mencari sudut-sudut kapal yang tidak terpenuhi oleh air laut, sehingga ada sedikit ruang yang berisi udara agar dia bisa bernafas. Dan di antara puing-puing kapal yang mengapung, Okene ini menemukan sekaleng soda yang mengapung di dekat dia. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengambil soda itu lalu meminumnya. Nah, karena kondisi dia di saat itu sudah sangat haus dan lapar. Nah, karena mengingat soda
soda tadi lewat mengapung dekat dia mencoba untuk mencari bahan makanan lain yang kemungkinan mengapung juga di sana. Tanpa dia pikir dia itu sedang ada di toilet gitu kan. Yang jelas yang ngapung gak cuma makanan gitu. Segala isi dari toilet itu juga ikut ngapung di saat itu. Dia tidak bisa menemukan makanan dan minuman lain, jadi dia hanya memiliki sebotol soda yang dia minum sedikit demi sedikit. Dan kalian bisa bayangkan geng, gimana rasanya menjadi Okene yang benar-benar ketakutan berada di dasar laut ikut dengan kapal yang tenggelam. Di tengah keheningan, Okene ini bahkan bisa mendengar suara-suara ikan di laut yang memakan jasad dari teman-temannya. Jadi dia mendengar ikan-ikan itu udah mulai masuk ke dalam kapal dan memakan teman-temannya yang berada di ruangan tepat di sebelah toilet. Dan di saat itu, Okene mulai merasakan badannya itu terasa berbeda. Kulit badan Okene dan kulit lidahnya itu mulai terkelupas karena terlalu lama terkena air asin. Sementara pihak otoritas yang mengetahui tenggelamnya kapal Jackson 4 ini memperkirakan kalau tidak ada lagi korban yang selamat. Semua awak kapal dinyatakan meninggal. Setelah 3 hari tenggelam, sembari menunggu cuaca agak bersahabat, akhirnya sebuah perusahaan penyelaman yang bernama DCN memutuskan untuk melakukan investigasi ke kapal Jackson 4 yang sudah tenggelam tersebut. DCN ini menurunkan penyelam profesional mereka untuk masuk ke dalam bangkai kapal Jackson 4 tersebut, lalu melakukan evakuasi terhadap jasad-jasad awak kapal yang masih utuh dan masih bisa diangkat ke daratan. Di hari ketiga tersebut, kondisi Okene itu sudah dalam posisi yang benar-benar memprihatinkan. Dia kelaparan, dia kepanasan, oksigennya juga sudah mulai menipis. Dia selalu berpikir, ini gimana ya detik-detik terakhir dia menuju kematian. Lalu tiba-tiba nih geng, dia mendengar suara ketukan. Dan di saat itu dia pikir itu hanya sebuah halusinasi. Lalu dia mencoba untuk mendekati asal suara ketukan tersebut. Dan tiba-tiba dia melihat sebuah keajaiban, yaitu ada beberapa orang penyelam berada di dalam bangkai kapalnya tersebut. Nah, Okene di saat itu langsung memegang tangan dari salah satu penyelam itu, dan para penyelam ini sangat kaget. Mereka kira ini makhluk apa. Ternyata ketika mereka mengarahkan lampu senter, disitulah terlihat Okene yang sudah tidak berpakaian dan masih hidup. Para penyelam ini benar-benar kaget dan tidak menyangka masih ada orang yang bisa bertahan 3 hari berada di dasar laut dengan kapal yang tenggelam. Dan ketika Okene ini berhasil ditemukan, dia tidak langsung diangkat ke daratan karena menurut direktur medis di pusat penyakit penyelaman yaitu di DRC yang bernama Christine Critch, apabila seseorang berada di kedalaman dengan tekanan yang besar dalam waktu yang cukup lama, itu akan membuat nitrogen larut ke dalam jaringan tubuh. Nah, hal tersebutlah yang dialami oleh Okene. Fatalnya, kalau dia langsung diangkat ke permukaan, maka nanti dia bisa mengalami serangan jantung dan juga masalah saraf yang cukup fatal. Nah, jadilah di saat itu Okene ini dikenakan peralatan menyelam terlebih dahulu, baru dibawa ke permukaan. Jadi dia disuruh untuk berenang sendiri. Setelah berhasil diselamatkan, Okene ini langsung dimasukkan ke ruang dekompresi selama 2 hari sebelum akhirnya dia dirawat inap untuk melalui proses pemulihan. Akhirnya setelah beberapa hari dirawat, Okene pun kembali sehat dan normal, dan dia benar-benar tidak menyangka keajaiban bisa datang kepada dia dan dia selamat di dalam kecelakaan kapal tersebut. Ya, ibarat kata nih ya, hoki seumur hidupnya dia udah kepake di dalam kecelakaan itu. Nah, itu dia geng, cerita tentang Okene yang selamat dari tenggelamnya kapal Jackson 4. Nah, makanya entah kenapa gue berpikir ya, kemungkinan orang-orang yang terjebak di dalam lubang, orang-orang yang terjebak di bawah air, atau mungkin ada orang yang mati suri tiba-tiba sudah dikubur, gue tuh selalu berfantasi kayak gimana ya kalau seandainya dia masih hidup gitu, dan tiba-tiba orang-orang sudah menyerah atau orang-orang sudah mengabaikan dia di bawah sana. Apakah itu nggak sakit banget rasanya? Nah, dan ternyata dari sekian ribu kasus, ada satu kasus yang menjawab pertanyaan gue tersebut, yaitu kasusnya Okene. Tetapi mau bagaimanapun ya, keputusan sudah diambil oleh tim evakuasi yang bertugas. Jadi kita tidak bisa membantah, tidak bisa memprotes karena ya kita bukan ahlinya. Tugas kita sebagai orang-orang yang masih hidup sekarang ini adalah mari sama-sama kita mendoakan ke-8 orang yang menjadi korban di pertambangan Banyumas tersebut. Karena mau bagaimanapun ya, mau disebut itu tambang ilegal kek, mau nggak berizin atau apalah gitu, mereka tujuannya hanya ingin mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka.